Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata. Beritahukan kepadaku tentang amal yang bisa memasukkanku ke dalam surga, wa yubaiduni 'anil nari, dan menjauhkan aku dari neraka. Qala, maka Rasulullah menjawab, laqad sa'alta 'an 'azimin. Hai Mu'adz, sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang agung. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah Ta'ala 'alaihi. Sesungguhnya Allah pasti akan memudahkannya bagi siapapun yang Allah kehendaki untuk menjadi mudah. Perkara yang agung, yang berat ini bisa menjadi ringan, bisa menjadi mudah jika Allah memudahkan bagi siapapun yang Allah kehendaki untuk menjadikannya mudah. Padahal berat. Ta'budullaha la yusyriku bihi syai'an. Yang pertama, yaitu ketika engkau menghamba kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, atau hendaknya engkau menghamba kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus sholata, dan hendaknya engkau menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Wa tu'tiyaz zakata, dan kau tunaikan zakat. Wa tasumu ramadhana, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan engkau berhaji ke Baitullah. Thumma qala, kemudian Rasulullah berkata, ala adulluka ala abwabil khairi. Hai Mu'adz, apakah aku tidak pernah menunjukkan kepada engkau tentang pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnatun, puasa itu merupakan benteng. Was-shadaqatu tutfi'ul khati'ata, dan sedekah itu mampu meredam atau menghapuskan kesalahan. Kama yutfi'ul ma'u an-nara, sebagaimana air mampu memadamkan api. Wa shalatur rajuli fi jawfil laili, dan salatnya seseorang di tengah malam yang sunyi. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'maluna. Ayat yang menjelaskan firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, jauh sekali lambung-lambung mereka dari tempat tidurnya. Thumma qala, kemudian Rasulullah berkata lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, apakah aku tidak pernah memberitahumu tentang pokok
dari segala macam perkara. Wa amudihi, dan tiangnya dari segala macam perkara itu. Wa dzirwati sanamihi, dan puncak dari pencapaian segala sesuatu. Qultu, maka aku menjawab, bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, engkau telah memberitahukan itu kepadaku. Qala, Rasulullah melanjutkan kalimatnya, Ra'sul amri al-islamu, adapun pokok segala macam perkara adalah Islam. Wa amuduhu as-salatu, dan tiangnya perkara adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu, dan puncaknya segala tujuan atau segala pencapaian adalah jihad atau perjuangan, bukan jihad. Awas, hati-hati, banyak orang yang salah menafsirkan jihad, ternyata malah jadi jahat. Thumma qala, lalu kemudian Rasulullah berkata, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi, apakah aku tidak pernah memberitahumu tentang segala perkara yang jika kau lakukan kau mampu memiliki seluruhnya. Faqultu, maka aku menjawab, kata sahabat Mu'adz, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, engkau telah mengatakannya. Fa akhadha bilisanihi, lantas Rasulullah memegang lidahnya. Rasulullah memegang lidahnya, ditunjukkan kepada sahabat Mu'adz. Sambil memegang gitu kemudian berkata, waqala, dan berkata baginda Rasul, kuffa alaika hadza, jagalah barang ini olehmu. Rasul sambil awalnya memegang lisannya, dijulurkan dan dipegang oleh jarinya. Lantas berkata, jaga barang ini olehmu wahai Mu'adz. Qultu, lalu aku bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi-Nya Allah sallallahu alaihi wasallam, wa inna lamu'akhaduna bima natakallama bihi, apakah kita semua akan dihukum oleh Allah dengan sebab ucapan kita, dengan sebab kalimat yang keluar dari lisan kita ini? Faqala, maka Rasulullah menjawab, thaqilatka ummuka, kamu ini wahai Mu'adz, ya, ada-ada aja. Gimana sih kamu ini Mu'adz? Gitulah gampangannya. Wa hal yakubban nasu fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim, adakah sesuatu yang membuat manusia tersungkur dengan wajahnya di neraka, atau dengan hidung mereka kelak di neraka? Adakah sesuatu yang lebih membuat manusia tersungkur dengan wajah atau dengan hidungnya di neraka wahai Mu'adz? Illa hasaidu alsinatihim, kecuali buah dari lisan atau perkataannya sendiri. Ternyata banyak manusia yang celaka di akhirat akibat lisannya. Sehingga hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahihun. Hadis ini riwayatnya ada yang hasan dan juga ada yang sahih. Dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata, aku menjamin kalian surga jika kalian mampu menjaga dua hal. Apa? Lisan dan kemaluan. Siapa yang mampu menjaga lisan dan kemaluannya, dijamin oleh Rasulullah sebuah istana atau rumah di dalam surga. Ada pelajaran
faidah-faidah yang dapat kita ambil dari hadits ini, yaitu jika kita ingin masuk ke dalam surganya Allah dengan mudah dan kita dijauhkan daripada neraka, maka jagalah beberapa hal yang telah dijelaskan oleh Rasul, yakni beribadahlah kepada Allah sebagai bentuk penghambaan. Jadi ibadah itu penghambaan, jangan pemaksaan kepada Allah. Karena banyak manusia beramal tapi bukan ta'abbudan, bukan ta'abbudan, bukan penghambaan. Yang namanya ibadah itu pemasrahan diri, bukan pemaksaan diri kepada Allah, bukan qahran ilallah, memaksa Allah, bukan. Sehingga kalau Allah tidak memenuhi keinginan kita, lantas kita tinggalkan ibadah, itu pemaksaan kepada Allah. Yang hamba ini siapa? Yang Tuhan ini siapa? Kan majikan kita ini Allah Ta'ala. Majikan kita itu siapa? Allah Ta'ala. Ibadah ta'abbudan merupakan penghambaan kepada Allah. Seorang hamba harusnya sadar bagaimana posisi dia di hadapan Allah Sang Khalik. Bukan berarti mengancam Gusti Allah. Apalagi dengan doa, ya Allah, jika engkau tak menangkan pilpres ini, ya, jagoan yang kami calonkan menjadi calon presiden ini, jika tak kau menangkan kami atau calon presiden pilihan kami yang kami dukung, maka kami khawatir esok hari tidak akan ada orang yang akan menyembah engkau. Kalah pisan, eleh pisan. Kira-kira orang itu nyembah apa sekarang? Ibadah itu ta'abbudan. Ta'abbudan merupakan penghambaan kita, pemasrahan diri kita kepada Allah. Jadi kalau kita menganggap diri kita sebagai hambanya Allah, maka harus menempatkan diri sebagai orang yang memasrahkan diri. Segala bentuk amal kita jadikan sebagai pengabdian, jangan sebagai bentuk tuntutan atau barang barteran. Karena banyak orang beribadah, beramal soleh bukan ibadah, tapi sebagai tuntutan, sebagai barang barteran. Ya Allah, saya ini beramal soleh ini, saya mohon tukar dengan ini. Apa? Mobil. Gitu kan? Harayang kan mobil? Nah, ta'abbud berat, tidak mudah. Ibadah kepada Allah tadi kan, ta'budullaha la yusyriku bihi syai'an. Hendaknya kau menghamba kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Termasuk bahkan menurut Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, beribadah karena ingin surga dan beribadah karena takut neraka itu seperti syirik. Seperti syirik, kata Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Beramal soleh dengan keinginan, rasa roja harapan yang kuat atas surga makhluk ciptaan Allah, dan rasa takut yang kuat dari neraka makhluk ciptaan Allah. Menurut seorang sufiyah, seorang waliyatullah, bahwa ibadah yang dikarenakan harapan kuat untuk surga dan takut yang kuat akan neraka itu sama dengan menyekutukan Allah dengan makhluknya. Itu menurut maqam Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Sehingga kalau ditimbang kita nih, terlebih ini yang laki-laki sing jaler anu pamegat, ditimbang dengan seorang wanita yang demikian kuat imannya, ketulusannya, penghambaannya kepada Allah, kita nih malu. Malu ge, isin ge, lawong lanang kalah karo wedok, lanang kalah karo wadon, ya, tiang istri. Jangankan dengan tiang istri dan dengan tiang listrik aja kalah kita. Tiang listrik terus bergetar, menyalurkan
aliran-aliran listrik, tenaga-tenaga listrik. Setiap saat bermanfaat untuk orang lain, masuk ke rumah-rumah. Dia tak takut berdiri pinggir jalan ditabrak oleh orang lain, oleh manusia, nggak takut. Tapi kenapa kita seringkali takut menebarkan manfaat? Seringkali kita takut untuk menyampaikan kebenaran. Bahkan kita takut untuk membagikan tenaga dari Allah Ta'ala. Bisa berupa kekuatan tubuh, bisa tenaga berupa pikiran, bisa kekuatan berupa harta. Kok kita rasanya takut kehabisan? Kalah sama tiang listrik, gak pernah merasa takut kehabisan. Maka penghambaan kepada Allah yang tulus, tidak menyekutukan Allah dengan mobil, tidak menyekutukan Allah dengan motor, tidak menyekutukan Allah dengan uang, tidak menyekutukan Allah dengan jabatan, tidak menyekutukan Allah dengan kesenangan duniawi, maka itu berat. Tapi Allah akan memudahkan orang yang oleh Allah dimudahkan. Seseorang bisa merasa mudah, ringan dengan hal yang berat ini jika Allah memberikan kekuatan untuk menjadikannya mudah. Oleh karenanya, mintalah kepada Allah supaya Allah menjadikan kita ini merasa ringan dalam ibadah seberat apapun. Karena jika tanpa kekuatan dan pertolongan Allah, seringan apapun ibadah mesti terasa berat. Contoh hal yang paling berat bagi seorang manusia adalah sholat. Ya benar ya. Karena apa? Karena sholat adalah tiangnya agama. Jadi orang yang sholat seringkali merasa berat, seperti halnya memikul tiang beton. Tapi kalau urusan yang lain, nonton bola, nonton Coldplay, nggak merasa berat. Coba kalau ke majelis berat, ke masjid berat, ke majelis gratis, dikasih makan gratis, berat. Jadi ternyata sholat itu berat. Lebih ringan nyupir belasan jam, lebih ringan bepergian kemana-mana, bawa barang yang banyak, bawa carrier ransel isinya full, timbel, bakakak, gitu kan, beas, kompor gas, naik gunung pula, naik gunung, cacakan walaupun awaknya ringkih, awaknya kurus samenel, tapi itu untuk mencapai puncak gunung karena ingin melihat sunset ya, atau ingin melihat tumpukan awan, dia berada di atas awan gitu, negeri di atas awan, cuma naik ke atas ngelihat sudah turun lagi, bahagia. Tapi ternyata banyak orang yang mampu seperti itu namun tak mampu untuk mendirikan sholat, terlebih berjamaah di awal waktu. Berat. Karena sholat adalah tiangnya agama, sehingga orang yang tidak diberikan kekuatan oleh Allah melakukan sholat bagaikan memikul tiang beton. Coba kalau ponselnya nyala, titut itu langsung lagi tidur bangun. Tapi kalau suara speaker masjid menyala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apalagi pas subuh, as-salatu khairum minan naum. Naum baik. Naum lagi katanya, suruh naum. Apalagi kalau muadzinnya naumnya yang panjang. As-salatu khairum minan naum. Kata yang tidur, naum gitu. Wa tuqimus sholata, kata Rasulullah, dan kau mendirikan, menegakkan sholat.
Ini hal yang agung. Tadi kalimat di awalnya adalah azimin. Laqad sa'alta an azimin. Kau bertanya tentang sesuatu yang berat, yang besar, yang agung. Bukan hal yang ringan, bukan hal yang biasa. Apa di antaranya bentuknya tadi? Penghambaan kepada Allah tanpa menyekutukan Allah dengan uang, dengan jabatan, dengan duniawi. Sedikit pun, syai'an, sedikit pun apapun. Jangan digadaikan keimanan kita kepada Allah dengan duniawi. Penghambaan kita harus tulus. Itu agung. Mendirikan sholat, menegakkan sholat itu juga berat, agung. Tapi siapa yang diringankan oleh Allah menjadi ringan. Dan ini akan memudahkan pelakunya masuk ke dalam surga dan menjauhkan dia daripada api neraka. Wa tu'tiya zakata, juga menunaikan zakat. Nah ini perlu ilmu semuanya juga. Awas jangan asal. Maka berarti untuk mengamalkan ini semua perlu ngaji. Ketika perlu ilmu, perlu ngaji. Ngajinya kepada sumber ilmu yang valid. Jangan asal. Tanpa ilmu bisa salah kaprah. Zakat, ya kan? Banyak yang salah kaprah akhirnya. Tidak tahu mustahik zakat. Kadang memberikan zakat kepada orang tua kandung. Padahal kepada orang tua kandung harusnya nafkah. Nafkah. Bukan zakat. Kemudian juga memberikan zakat kepada orang yang berkecukupan, masna rembel, ongkorong rembel, gelang rembel, pakai cincin rembel, dikasih zakat. Panitia ngaji, harus tahu mana mustahik zakat. Kemudian yatim dikategorikan mustahik zakat. Yatim bukan kategori mustahik zakat. Secara mutlak keyatimannya bukan. Yatim bisa menjadi mustahik zakat kalau masuk ke dalam salah satu bagian asnaf zakat seperti fakir, miskin, contoh. Kalau yatimnya ini anak menteri meninggal, ya, seperti yang dulu pernah entah menteri, entah siapa lupa lagi, entah anggota dewan lupa lagi, yang meninggal. Suami istri kecelakaan pesawat helikopter di Indonesia. Anak-anaknya itu ada yang gadis-gadis tuh, kan yatim. Apa ia harus berikan zakat? Bukan. Apa dong diberikan? Nafkah, nikahi. Kalau mau seperti itu bukan zakat. Ya. Bukan karena yatimnya, tapi karena dia masuk kategori mustahik zakat. Itu harus tahu ilmunya. Dan seringkali orang tuh menunaikan zakat lebih berat. Zakatul fitri, zakatul mal lebih berat dibandingkan ngejar diskonan. Zakatul mal, ya kan? Zakat mal berat, tapi ngejar diskonan zakatul mal, waduh, ini nih ada diskon nih. Iya diskon. Yang didiskon bukan yang ia suka. Yang ia suka diskonnya sedikit. Udah kagoklah, hajar baik, gaskeun lur. Gitu. Wa tasumu ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini ada urutannya. Jangan berarti kita puasa Ramadan tapi tidak sholat. Ada orang puasa Ramadan tapi tidak sholat. Padahal sholat ini lebih utama dibandingkan puasa. Walaupun sama-sama wajib, sama-sama rukun Islam. Tapi sholat itu lebih utama. Jadi jangan sampai puasa kuat, sholat kuat. Kan aneh. Itu dia, karena sholat itu tiangnya agama. Kalau puasa cuma ngandelin nahan lapar dan haus. Kalau sholat seperti memikul beban tiang beton tol MBZ. Wa tahujjul baita, kalau mampu laksanakan ibadah haji ke Baitullah. Kemudian kata Rasulullah, puasa itu bentengan. Orang yang senang berpuasa insya Allah akan terbenteng. Termasuk bagi kaum laki-laki atau perempuan yang secara syahwat tinggi. Namun bagaimana caranya supaya terhindar daripada hal-hal yang buruk?
maka perbanyak puasa. Termasuk sudah ada keinginan menikah tapi belum laku, bukan belum ayahnya tapi belum laku. Ya. Yang sudah ingin menikah tapi belum, nah, begitu. Bukan belum masanya, emang belum laku aja. Bagaimana dong sedangkan keinginannya sangat kuat untuk menikah? Maka perbanyaklah puasa. Karena dengan memperbanyak puasa akan mampu mengendalikan syahwatnya. Itu junnah. Juga orang yang senang berpuasa akan terbentengi dari hal-hal yang buruk. Termasuk dianya melakukan keburukan ataupun ada keburukan dari orang lain. Orang lain mau nyantet atau lain sebagainya. Makanya yang sering ya puasa-puasa sunnah yang sering, yang senang puasa. Perbanyak puasa sunnah. Sedekah juga merupakan peredam daripada atau penghapus kesalahan-kesalahan kita. Jika kita kurang dalam bentuk ibadah yang lain, sedangkan kita banyak melakukan kesalahan, maka perbanyaklah bersedekah. Sedekah itu ternyata salah satu fadilahnya kafaratul dzunub, menjadi penghapus dosa. Dosa-dosa kita, catatan dosa kita bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dengan taubat juga dengan sedekah. Seperti halnya ibaratkan air yang mampu memadamkan api. Dan sholatnya seseorang di tengah malam, yakni qiyamul lail, ini juga berat, namun ini menjadi salah satu pintu kebaikan bagi orang yang mau melaksanakan qiyamul lail. Bahkan di bagian tengah malam itu, ya, fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita ingin menjadi mulia, ingin dimuliakan oleh Allah dan makhluknya, maka biasakanlah qiyamul lail. Orang yang istiqomah melaksanakan sholat sunnah di tengah malam, maka orang ini akan dimuliakan oleh Allah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Oleh Allah akan dinaikkan pada makam yang terpuji, pada suatu makam yang baik. Supaya naik derajatnya, biasakan qiyamul lail. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada sahabat tentang pokoknya segala perkara dan juga tiangnya serta puncaknya dari segala pencapaian. Apa? Pokoknya perkara itu al-Islam. Bagaimana kita menjadi seorang Islam yang benar. Jangan hanya Islam KTP, tapi pengamalan syariatul Islam benar-benar kita amalkan. Karena Islam adalah, syariat Islam adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturan Allah, keinginan Allah, kesenangan Allah, dan larangannya itu berarti murkanya Allah taala. Kemudian tiangnya segala sesuatu adalah sholat. Kalau kita seperti tadi puasa senang tapi tidak mau sholat, runtuh. Kita senang beramal yang lain tapi tidak mau sholat, maka bisa runtuh amal-amal tersebut. Sebagaimana Rasul menyatakan, nanti awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamati, awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumil qiyamati as-shalah. Hal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, amal yang lain bisa terangkat menjadi bagus. Kalau sholatnya buruk, amal yang lain juga bisa menjadi rusak. Sholatnya perbaiki. Itu amanat eyang saya, kakek saya, begitu juga. Sholat beneran. Hayang kuma sholat beneran. Sing bener heula sholat. Urusan maneh jeung Gusti Allah sing bener. Ieu mah loba kahayang ka Gusti Allah, loba pepenta, tapi urusan hakna Allah taala tidak dipenuhi. Nah, itu sama dengan memperbudak. Ini kebalik nih. Siapa yang jadi hamba, siapa yang jadi tuan. Jangan kebalik. Dan puncak daripada segala pencapaian adalah jihad. Jihad yang dimaksud adalah perjuangan untuk mencapai ridhonya Allah. Melaksanakan hal yang berat yang Allah tuntut dari kita. Bukan hanya perang, maju ke medan tempur.
Ada kalanya justru banyak orang yang mati seolah-olah jihad tapi ternyata jahat banyak. Awas, jangan salah. Dulu zaman Rasul juga ada orang di absen selesai perang, si fulan ada yang nyebut si fulan syahid, kata Rasul finnar, masuk neraka. Si fulan syahid, kata Rasul finnar. Kok orang yang mati di medan laga saja bareng perang sama Rasul, kata Rasul dipastikan masuk neraka. Kenapa ya Rasul? Kami melihat jenazahnya langsung, kami lihat dia mati di tengah-tengah kami. Kata Rasul, yang satu dia maju ke medan laga tujuannya untuk meraih harta rampasan perang, ghanimah. Tujuannya dunia, harta. Sehingga pada saat dia maju ke medan tempur ternyata mati. Matinya bukan karena li'i'la'i kalimatillah, tapi karena harta. Ya, oleh karenanya kalau ada orang mengatakan mereka mati dengan cara berjihad, syahid, dengan cara mengebom atau lain sebagainya, ternyata tujuannya hanya ingin menikah dengan 70 bidadari, maka itu bukan jihad, bukan karena Allah, tapi itu syahwat. Kan gitu kan, teroris menjadi teroris, rela bunuh diri, katanya jihad, tujuannya supaya bisa menikah dengan 70 bidadari. Berarti yang teroris-teroris itu istrinya elek, pamajikannya goreng dah. Teroris pamajikannya garoreng. Kalau istrinya cakep-cakep, ya, istrinya cantik-cantik seperti jamaah di sini, ya, jamaah akhwat di sini cantik-cantik, enggak ganteng. Masa jamaah perempuan ganteng? Ya cantik lah. Jadi jihad yang dimaksud adalah perjuangan, kesungguhan kita memenuhi haknya Allah atau membuat Allah bahagia. Termasuk panjenengan datang ke majelis, datang ke masjid, datang ke musholla, ini perbuatan jihad juga sama. Panjenengan menebarkan manfaat untuk orang lain, itu jihad. Menghindari kebodohan dengan cara thalabul ilmi, itu juga jihad, sama, ribat, perjuangan. Termasuk yang suka jaga siskamling, yang suka jaga siskamling tapi beneran siskamling, ya, jangan pura-pura siskamling ternyata siswoyo lagi. Kemudian kata Rasul, ada sesuatu yang jika kau lakukan kau mampu memiliki seluruhnya, kau bisa dapatkan apapun. Apa? Nih, jaga lisanmu, kata Rasul. Sepanjang kau mampu menjaga lisanmu, kau bisa meraih segala bentuk kebaikan. Tapi jika kau tak mampu menjaga lisanmu, siap-siap keruntuhan akan menggapaimu. Banyak orang celaka di dunia dan di akhirat karena apa? Karena lisannya. Oleh karenanya yuk jaga lisan kita. Bagaimana dengan tulisan? Para ulama berfatwa kedudukan tulisan sama dengan kedudukan ucapan kita. Sehingga hati-hatilah dengan apa yang kita tulis. Tuliskanlah hal-hal yang baik. Di antaranya adalah contoh-contoh yang terbaik dari orang-orang soleh. Hal-hal yang baik dari orang-orang soleh ceritakan, ya, menceritakan orang-orang soleh itu akan menjadi wasilah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk manaqib, kisah-kisah itu kisahnya adalah manqabah, kisah hidupnya, hikayatnya, jamaknya adalah manaqib, kisah-kisah orang-orang soleh. Termasuk Sayyidi Syekh Sultanul Aulia, Sayyidi Syekh Muhammad Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani Qaddasallahu sirrah. Nah, kita membaca manaqib Maulana Syekh Abdul Qadir ini, maka akan mengikuti, sama dengan mengikuti sunnahnya Rasul, mengikuti ajaran Rasulullah, agar kita menceritakan kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang soleh, kemudian juga mentauladaninya. Dan ketika menceritakan kebaikan mereka, hikayat mereka, maka rahmat Allah akan bercucuran kepada kita. Semoga kita diberikan limpahan rahmat dan kita bisa meraihnya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.